Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Permana Tutorial. Oke, kita sambil santai ya, sambil merokok ini, enggak apa-apa ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sesuai thumbnailnya atau judulnya di situ ya. Jadi apa sebenarnya nih teman-teman, ini arah konten videonya nih mau dibawa kemana sih, ya kan? Mau seperti apa dan mau dibawa kemana? Apakah hanya untuk ini upload video terus begitu aja, membuang-buang kuota, atau memang cuma untuk menyimpan kenangan pribadi atau sebagai kenang-kenangan untuk nanti, atau seperti apa gitu kan? Nah, jadi di sini teman-teman harus menentukan tujuan itu. Nah, terus kalau seandainya cuma memang untuk apa, sebagai menyimpan file atau kenangan, kan banyak tempat teman-teman, tidak harus di YouTube, ya kan? Tidak buang-buang kuota banyak, teman-teman bisa simpan di memori, di hard disk, ya kan? Bisa di Google Drive, atau kalau memori HP-nya full bisa simpan di Google Drive, ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Karena ini sayang sekali teman-teman kalau teman-teman cuman alasannya saya ini upload video di YouTube cuman untuk sebagai kenangan atau menyimpan file-file supaya nggak hilang. Sebenarnya sih nggak salah, itu nggak apa-apa, itu memang hak teman masing-masing. Tapi saya cuma bilang itu sayang kalau kita tidak rawat dan kita tidak kembangkan gitu kan. Karena di YouTube ini kan teman-teman tahu sendiri, kita bisa ajukan monetisasi gitu kan setelah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Maka dari itu teman-teman, saya katakan sekali lagi, teruslah semangat berkreasi yang positif begitu kan. Jadi masalah kenangan dan lainnya itu ya mungkin kita bisa sebagai ya investasi, passive income ya. Jadi kita menyimpan file iya, kenangan iya, dapat duit iya, bener nggak teman-teman? Cuma kalau memang mau diseriusin di sini, ya mau tidak mau, teman-teman harus harus belajar gitu kan caranya. Seperti masalah judul ini ya, yang di thumbnail tadi ini, boleh nggak sih, ya kan, komen the spirit together fighting apa mencret ke picirit itu ya. Di sini kan saya jawab teman-teman, itu sebenarnya tuh kita kan sudah berulang-ulang ya membahas komentar spam seperti apa, dan video-video yang kita tonton berapa menit itu nanti imbasnya seperti apa. Itu sekali lagi teman-teman, itu spam. Komen-komen seperti begitu jangan teman-teman, jangan diusahakan, jangan. Lagi pula kelihatan sekali teman-teman orang yang komen seperti begitu. Teman-teman jangan mau ya kalau diajak sub itu kelihatan tidak amanah. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama tidak tahu, yang kedua sengaja mau menghancurkan channel teman-teman. Itu aja. Karena kan sudah dijelaskan bukan di saya aja ya yang menjelaskan soal komen di spirit mencret segala macam itu ya. Di tutorial lain juga banyak seperti begitu. Jadi the spirit itu stop lah, jangan lagi, itu spam. Itu hanya apa? Kok teman-teman juga kan copy paste. Itu menandakan teman-teman tidak serius. Kenapa saya bilang tidak serius? Yaitu teman-teman copy paste itu karena apa? Malas ngetik ya kan. Bagaimana mau buat konten yang bagus, mau buat konten yang menarik, mau berkreasi yang bagus dan segala macam, kalau hanya komen untuk memancing orang ke channel kita aja mesti copy paste, bener nggak? Ya kan? Itu kan copy paste the spirit, the Viking itu. Copy paste dari sana ke sini, channel di sana, channel sini. Itu saya katakan sekali lagi, itu spam. Jadi suatu saat nanti teman-teman tuh sudah tidak, kalau YouTube itu membaca terus dan menerus, itu tidak akan bisa komen lagi teman-teman, kasihan ya. Nanti YouTube-nya bisa di-banned, itu nanti kena spam.
Jadi jangan komen seperti itu lagi ya, karena saya juga banyak ini, bukan ini ya, bukan banyak lagi, mungkin udah ribuan salah yang komen-komen kayak gitu, bahkan channel-channel yang sudah di atas 1000 subscriber tapi penontonnya itu sepi ya. Karena itu, karena dari awal itu memang kita nih yang dikejar sebagai pemula sebenarnya jangan mengejar subscriber terlalu ini ya, terlalu berlebihan. Boleh, memang itu tujuan kita mengejar subscriber itu, tapi dengan cara-cara yang benar. Begitu maksud saya teman-teman, jangan terlalu terburu-buru gitu. Kan sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Sebelum monet itu kita harus apa ya? Algoritma itu kita harus bentuk dahulu. Karena apa? Banyak, coba teman-teman lihat sendiri deh, yang komen-komen The Fighting Match dan segala macam itu bukan apa, itu sepi penontonnya ya, sepi, rata-rata sepi. Karena mungkin dari awal udah kayak gitu ya, udah spam begitu. Jadi subscribernya nih pada hilang, kena spam, akhirnya tidak direkomendasikan oleh YouTube begitu. Jadi untuk direkomendasikan di YouTube itu ya kita harus belajar dari dari awal ini sebelum monet. Jadi ketika monet ini video kita nggak sepi. Setelah monet itu apa sih yang kita kejar ya kan? Viewers, jam tayang teman-teman, bukan subscriber. Walaupun subscribernya cuma 1000-2000, kalau yang nonton 1 juta 2 juta itu bagus sekali loh teman-teman. Itu yang kita kejar. Otomatis itu subscriber akan naik gitu loh. Kalau jam tayangnya tinggi. Jadi saya katakan dari video-video sebelumnya ini saya ulang-ulang ya. Ya maksudnya kita bukan saling menjatuhkan atau apa, maunya sama-sama belajar bagi YouTuber pemula. Saya juga pemula, maunya kita sama-sama belajar supaya membuat konten ini yang benar gitu loh, yang benar supaya dimonetisasi dan bisa berhasil menghasilkan uang dari sana gitu. Jadi itu bisa jadi buat ini ya, pengalaman teman-teman ya, bisa dilihat sendiri dan dibuktikan sendiri. Orang yang komen-komen begitu channelnya rata-rata sepi. Apakah mungkin sebelumnya dia itu membeli akun atau membeli subscriber? Bisa aja, saya mau subscriber 10.000 sekarang detikin juga bisa dengan cara beli. Tapi ya buat apa gitu kan, kalau nanti yang penontonnya sepi buat apa gitu. Karena kan nanti yang dipakai akun bodong. Jadi teman-teman kalau membuat channel yang sudah terlanjur begitu enggak apa-apa, tapi mulai dari sekarang cobalah kita sama-sama ya, sama-sama perbaiki. Bukan saya mengajar, ini saling sharing ya teman-teman. Saling sharing supaya kita ini sama-sama maju, berkembang, mengurangi angka pengangguran. Saya sudah katakan teman-teman, membuat YouTube itu tidak sesusah, tidak semahal apa yang kita bayangkan. Yang penting punya kemauan, punya niat, bisa jadi YouTuber, bisa teman-teman. Nggak pakai jasa, nggak pakai modal, ya kan? Yang penting punya HP, punya kuota, selesai, bisa teman-teman bisa ngonten. Nah gitu kan. Jadi teman-teman ya itu ya, seperti di video-video saya sebelumnya, algoritma ini sangat penting sekali kita bentuk dari awal. Saforsap itu boleh dilakukan, boleh, itu nggak jadi masalah. Yang namanya kita kan bukan artis, bukan wajib ya, artinya saforsap, cari teman yang kalau bisa yang setema dengan channel kita, misalkan mancing dengan mancing, tutor dengan tutor, masak dengan masak, kayak gitu ya. Kayak misalkan belajar bahasa Inggris ya belajar dan bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman belajar bahasa Jerman. Ya kalau bisa, tapi ndak harus juga ya. Yang penting caranya teman-teman tuh harus benar, nonton itu harus sekali borong ya. Kan sudah tahu teman-teman ya ilmu triknya dari video saya sebelumnya. Bagi yang belum nonton di video saya sebelumnya, silakan ditonton video sebelumnya supaya paham ya. Begitu. Jadi kan saya sudah bilang, ketika kita nonton videonya sebenarnya nggak ada ruginya. Kita sama-sama nonton sekali borong 2, 3, 4 video ya, nonton sampai full. Itu kalau kita sama-sama mengerti itu nggak ada ruginya. Apa sih ruginya ya kan?
jam tayang kita otomatis naik, trafiknya naik ya kan. Terus algoritma juga perlahan akan terbentuk. Ya, begitu. Dan kalau bisa, kalau mau sub for sub itu ya nonton ajak si yang sub for sub ini, misalkan si B mau sub for sub dengan saya. Kalau bisa dia ini nonton channel orangnya dulu, channel besar, baru nonton channel saya, sebaliknya saya. Jadi nanti video kita tuh semua akan keterkaitan. Jadi nanti subscribernya saya tuh akan muncul di berandanya subscribernya si B, dan sebaliknya lagi, terus begitu ya. Dan si penontonnya juga itu begitu, sebaliknya terus. Jadi algoritma ini berputar. Jadi kelihatan ini kita nih aktif, benar-benar aktif, benar-benar subscriber yang aktif, yang memang di YouTube memang gitu kan. Namanya subscriber kan pelanggan. Kan teman-teman bisa tahu sendiri, namanya pelanggan itu ya kan. Kita misalkan beli sebuah minuman di salah satu warung kios, cuman sekali beli itu katanya itu termasuk pelanggan, bukan. Tapi kalau kita belinya di grosir kita belinya mungkin minuman sekarton atau 10 karton sekalian, satu mobil, pasti yang punya toko tuh akan mencatat, wah ini pelanggan baru nih, itu nggak kena spam. Begitu analoginya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jangan lagi komen-komen the spirit fighting ya, itu spam teman-teman. Itu ya cobalah ya, komen-komen kan banyak, kita bisa ngetik dari pemikiran kita memancing orang untuk saya paham mungkin komen begitu supaya memancing orang mampir ke channelnya dia, tapi itu kan teman-teman, itu kan copy paste, nanti copy paste di channel sini, copy paste lagi di channel sana ya kan, di tab-tab komunitas yang lain, dan berulang begitu. Itu buat apa? Itu nggak ada gunanya, itu nanti kena spam dan akan subscriber juga percuma, hilang lagi, banyak yang hilang ya begitu. Jadi kita sama-sama lah ya, sama-sama membuat channel dan membangun algoritma YouTube ini dari awal sebelum monet. Jadi ketika monet nanti channel kita ini tidak sepi. Sekali video kita direkomendasikan YouTube, itu nanti terus dan akan terus direkomendasikan ya. Banyak sih channel besar yang mengatakan, wah kalau bikin YouTube itu harus bagus, kameranya bagus, thumbnailnya bagus, dan segala macamnya, tata bengeknya harus bagus. Iya memang betul. Itu saya tidak mengatakan itu salah. Tapi kalau algoritmanya belum terbentuk, mau sebagus apapun thumbnail dan isinya videonya teman-teman, kalau tidak direkomendasikan YouTube, setahun 2 tahun yang nonton paling berapa? Ya kan, nggak nyampe 100, paling puluhan gitu. Banyak, coba teman-teman lihat deh, itu saya sudah pelajari juga ya. Banyak sekeliling saya teman-teman itu subscribe-nya di atas 1000, setahun yang nonton cuma 10, padahal videonya isinya bagus, thumbnailnya keren, bagus, orang editing juga bagus, tapi karena ya memang algoritmanya tidak terbentuk di sana. Jadi mau sebagus apapun video teman-teman, sebagus apapun thumbnailnya teman-teman, itu tidak akan direkomendasikan YouTube, kecuali artis ya. Kalau artis mah udah punya nama bos ya kan, video mungkin lagi lagi berak juga viral, namanya artis kan, begitu teman-teman. Jadi video kali ini mudah-mudahan teman pahami apa maksud saya. Sub for sub itu boleh, tapi dilakukan dengan cara yang benar, supaya kita ini sama-sama maju lah ya. Jangan kita bikin video bertahun-tahun tapi nggak ada hasil ya kan, ya rugi kuota lah ya gitu ya, rugi kuota, rugi waktu, rugi segala macam gitu ya. Paling ya untung video kita aja ada di YouTube buat kenangan pribadi doang, nggak bisa menghasilkan uang, nggak menghasilkan dolar gitu ya. Ini keputusan ini tergantung semua dari teman-teman, mau dibawa kemana nih channel teman-teman ini, mau dibawa kemana, mau serius atau cuma sekedar untuk menyimpan kenangan-kenangan masa lalu itu ya kan. Ya kalau masa lalunya indah nggak apa-apa, kalau masa lalunya ditinggalin mantan bagaimana? Begitu ya teman-teman. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan ini. Kita sama-sama belajar sebagai YouTuber pemula ya. Oke,
nanti bila ada pertanyaan dan lain-lain boleh di kolom komentar ya. Oke begitu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permana tutorial.